Salam teman-teman, selamat pagi. Kita bersyukur oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Dan pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan berkati kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati pemuda GBI Betania dan hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran hari ini. Kiranya kami bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan untuk membekali kami dalam menjalankan kehidupan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan pelajaran kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 10 orang kusta yang disembuhkan, satu diantaranya kembali mengucap syukur. Kembali lagi saya bacakan, 10 orang kusta disembuhkan, satu diantaranya kembali mengucap syukur. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Teman-teman yang punya Alkitab silahkan membuka Alkitabnya. Pada saat ini kita belajar bagaimana Yesus Sang Mesias sebagai juru selamat yang kita percayai, ia menyembuhkan 10 orang kusta. Kalau kita melihat dan kita pelajari bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit menular, penyakit yang najis, penyakit yang jorok-jorok, dan penyakit itu sangat bau. Kalau kita melihat, kalau kita menelusuri secara ilmuwan bahwa penyakit itu adalah penyakit yang mematikan juga. Nah teman-teman, pada saat ini bahwa kita bisa melihat bahwa Yesus tidak memandang hina orang-orang yang datang rindu untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah pada waktu Yesus perjalanannya dari Yerusalem melintasi perbatasan Galilea dan Samaria, ia melintasi satu desa di mana 10 orang kusta itu tinggal. Nah teman-teman, kalau kita melihat bahwa Yesus pada zaman itu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan apa-apa, sedangkan ia pasti berjalan kaki. Dan ia berjalan kaki dari Yerusalem melintasi perbatasan Galilea dan Samaria, itu sangat jauh teman-teman. Nah ketika Yesus melintasi desa itu, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan berteriak. Berteriak berarti suara yang keras. Mengapa mereka berteriak? Karena mereka agak jauh dari kerumunan orang banyak. Mengapa demikian? Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang sekitarnya, dan mereka sepertinya orang yang dikucilkan, sepertinya orang yang tidak dihiraukan, sepertinya orang yang dibuang dan tidak dipedulikan oleh karena penyakit mereka. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menular. Baunya tak bisa kita hirup, baunya juga tidak enak. Dan mereka tahu bahwa ketika mereka dekat dengan orang-orang yang sehat, pasti mereka akan ditendang, dipukul, bahkan dibunuh sekalipun, karena penyakit itu adalah penyakit yang mematikan. Sehingga mereka dikuncilkan di suatu desa atau suatu tempat yang khusus untuk orang-orang kusta, yang pada saat itu tidak boleh orang lewat di daerah itu. Tapi Yesus mematahkan itu semua sehingga ia melewati daerah itu, dan orang kusta itu berteriak dengan suara, pasti suara keras, bukan suara yang lembek, tetapi suara yang keras. Tujuannya supaya Yesus mendengarkan seruan mereka, Yesus mendengarkan suara mereka. Mereka berdiri agak jauh dari orang-orang yang melintasi daerah tersebut. Nah teman-teman, bagaimana sikap
orang yang ke-10 orang kusta ini, ketika mereka melihat Yesus lewat di tempat itu. Nah, saat ini kita akan belajar 3 kebenaran. Yang pertama adalah adanya kerinduan datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Adanya kerinduan untuk datang meminta pertolongan, meminta belas kasihan dari Tuhan. Nah, kita bisa melihat di ayat yang ke-12 dan ke-13 saya akan bacakan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dia ini siapa? Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka ini adalah 10 orang kusta itu. Mereka agak jauh dari kerumunan orang banyak. Dan berteriak. Apa teriakan mereka? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mengapa mereka mengatakan bahwa Yesus kasihanilah kami? Mengapa mereka gak mengatakan Yesus sembuhkanlah kami? Pertanyaannya buat kita kan teman-teman. Mengapa mereka sih berkata bahwa Yesus kasihanilah kami? Mengapa bukan Yesus sembuhkanlah kami? Karena mereka kan dalam keadaan penyakit kusta. Mengapa mereka nggak mengatakan langsung Yesus sembuhkanlah kami? Ternyata teman-teman, karena kasih Allah mengandung pemulihan. Kasih Allah mengandung pengampunan. Kasih Allah mengandung pengudusan. Jadi yang mereka minta adalah kasih, belas kasihan Tuhan. Kasih yang kekal. Kasih yang tidak dibayar oleh siapapun. Kasih Allah itu mengandung pemulihan dan mengandung pengampunan serta pengudusan diri. Dan serta semuanya baik. Kalau ada kasih Allah dalam diri yang diberikan Allah kepada manusia, maka semuanya itu dihapuskan oleh kasih itu, yaitu dosa kita yang kita langgar. Dengan kasih Allah semuanya akan terhapuskan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka berteriak meminta belas kasihan Tuhan? Yesus memandang mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Yesus, mengapa mereka pergi kepada imam-imam? Karena hanya imam-imam yang mengakui kalau orang-orang yang penyakit kusta itu sembuh, dan mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para imam, yaitu membawa persembahan, korban persembahan kepada Tuhan untuk dikorbankan sebagai ucapan syukur di dalam hadiratnya. 2 kebenaran ini yang kedua kita pelajari. Yang kedua adalah iman percaya. Ya, iman percaya. Mereka memiliki iman percaya, ya teman-teman. Mereka memiliki iman yang percaya. Hanya satu perkataan Yesus berkata mengapa? Pergilah. Nah, satu kata Yesus, pergi. Kalau kita berpikir teman-teman, kok kenapa Yesus mengatakan pergi? Kenapa gak langsung di situ disembuhkan? Di sini diujilah iman percaya mereka. Apakah mereka percaya dengan perkataan Yesus? Hanya sekali Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Apakah mereka percaya atas perkataan Yesus? Yes, mereka percaya. Mereka memiliki iman bahwa mereka pasti sembuh oleh karena perkataan Yesus. Karena mereka sebelumnya mereka mendengar bahwa banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dengan perkataan Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan? Di situ dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir menjadi sembuh, teman-teman. Hanya di pertengahan jalan. Inilah iman percaya bahwa setiap perkataan Yesus, dengan iman kita berjalan, pasti kita menerima jawaban dari apa yang Tuhan katakan. Mungkin kalau mereka tidak punya iman, teman-teman,
pasti mereka berbantahan, mereka tidak mau mengikuti. Kok Yesus menyuruh kami ke imam sih? Apa tujuannya gitu lah. Tapi mereka tidak demikian. Mereka nggak negosiasi. Mereka terus berjalan dengan iman. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Mereka tahir di perjalanan. Salah satu orang yang sudah melihat, wah ternyata diri saya sudah sembuh, diri saya sudah jadi tahir, tidak ada penyakit lagi, dan ia kembali. Siapakah dia? Dia adalah orang Samaria teman-teman. Orang yang Samaria pada saat itu adalah orang yang paling hina dibilang, orang yang tidak kudus lagi. Tetapi ia melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkannya dengan hanya satu perkataan bahwa pergilah, dengan imannya percaya bahwa ia menjadi tahir. Dan ia mengingat siapa yang dapat menyembuhkannya itu, siapa yang memberikan kesembuhan itu kepadanya, sehingga ia kembali kepada Yesus Kristus. Poin yang ketiga yaitu kepada kita, untuk kita saat ini. Poin ketiga adalah mengucap syukur atas pembebasan dari Yesus. Mengucap syukur atas pembebasan dari Yesus. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Teman-teman, ketika orang Samaria ini melihat dirinya sudah sembuh, sudah pulih dari penyakit kustanya, ia mengingat ini adalah kuasa Tuhan, ini adalah karena Tuhan Yesus, sehingga ia kembali kepada Yesus. Apa yang dikatakannya di sini di Alkitab? Ia menyembah Yesus. Ia menyembah kepada Yesus sebagai bukti bahwa kesembuhan telah terjadi di dalam dirinya. Pemulihan jasmaninya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi di balik itu juga kesembuhan atau karunia atau kesembuhan rohani terjadi di dalam dirinya, bahwa keselamatan kekal ia terima. Saudara, teman-teman yang saya kasih di dalam nama Yesus, 10 orang kusta hanya satu orang yang mau percaya, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan yang diterimanya. Kita orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak memandang kita hina, sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Dan kita patut bersyukur atas semua anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita seperti orang yang ke-9, orang yang penyakit kusta ini, ketika ia dibebaskan, lupa akan Tuhan. Mari belajar tentang bagaimana kita kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan menganugerahkan anugerah keselamatan bagi kita, jangan lupa selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, tersyukur di kaki Tuhan, karena kasih, belas kasihan Tuhan bagi kita, sehingga kita terlepas dari belenggu dosa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam persoalan kita ada banyak masalah yang kita alami. Ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar jawaban kita, jangan lupa teman-teman untuk mengucap syukur, karena bukan kehebatanmu engkau mampu, bukan kehebatanmu engkau pandai, bukan kehebatanmu kamu sukses, tetapi itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang membuat, karena Tuhan yang meluruskan semuanya itu, yang memuluskan semuanya itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kesempatan pada pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana kita memiliki kerinduan ketika kita masih berdosa, bergumul di dalam dosa. Tapi ketika kita menerima anugerah keselamatan dengan iman percaya kita, dan Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah suatu kehormatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita mengingat siapa
yang memberikan anugerah itu kepada kita. Persoalan mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin dalam persoalan pekerjaan, mungkin persoalan di dalam kuliah kita, mungkin dalam sekolah kita, studi kita, dan biaya segala macam. Datanglah kepada Tuhan dan imanilah setiap perkataan firman Tuhan bahwa Ia tidak akan membiarkan kita sendiri, bahwa Ia memberi yang terbaik bagi kita. Dan jangan lupa, ingat Tuhan. Jangan lupa bahwa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan hanya sampai teman-teman, ada orang yang berkata begini, ketika dia udah di atas, sudah sukses, dia melupakan orang yang di bawahnya yang bersama-sama dengan dia. Ingat, bukan Anda sendiri yang membuat Anda sukses, tetapi ada orang-orang di balik itu semua yang mendukung engkau untuk didoakan. Ada orang-orang yang hebat di belakangmu yang mendoakan kamu. Jangan pernah melupakan orang-orang yang membukakan jalan bagimu ketika engkau masih susah. Ketika engkau sudah sukses, jangan lupakan orang-orang yang telah mendorong, yang telah mengingatkan, yang telah berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara. Jangan hanya sampai saya sudah sampai di puncak, lupa semuanya karena engkau sudah sukses. Ingat, kesuksesan Anda bukanlah tolak ukur bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan, tapi tolak ukur yang sesungguhnya adalah mengucap syukur atas semuanya itu, karena semuanya itu adalah anugerah semata-mata dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sikap kita sama seperti 9 orang ini yang hanya sebatas kesembuhan jasmani saja, atau hanya sebatas ketika ada beban, ketika sudah lepas kita lupa Tuhan, kita lupa orang-orang yang membukakan jalan bagi kita? Jangan hal seperti itu terjadi di dalam diri kita. Jadilah seperti orang yang satu orang ini, ketika yang terbebas dari penyakitnya, ketika kita juga terbebas dari masalah kita. Ingat, ada orang-orang yang mendukung Anda. Ingat, ada orang-orang yang membukakan jalan. Selalu ingat mereka dan berterima kasih kepada mereka, dan terlebih-lebih selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Yesus, biarlah pelajaran pada pagi hari ini memberkati kita semua, bahwa ketika kita punya suatu kerinduan, datanglah kepada Tuhan dan imanilah segala perkataan Tuhan, bahwa pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita melupakan ketika Tuhan melepaskan kita. Ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini memberkati teman-teman semua, dan marilah kita awali hari-hari kita dengan penuh pengharapan, penuh dengan penyerahan di dalam Tuhan, dan imanilah segala sesuatunya, dan selalu kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami telah belajar firman. Engkau memberkati kami hanya di dalam nama Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Amin.